sekali Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Inilah dalil di mana kita dianjurkan untuk melakukan salat sunnah qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya? Disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan disebutkan lagi ketika 10 terakhir terkhusus, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi di malam-malam di 10 terakhir dianjurkan untuk qiyamul lail. Kita salat tarawih, kita sunnah tahajud, karena redaksinya man qama lailatul qadr. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, kemudian bertepatan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka baginya diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan tidak hanya itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr al-awakhir, masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, ayqadha ahla. Baginda Rasulullah kalau sudah 10 terakhir itu lebih semangat lagi ibadahnya. Bahkan tidak hanya sendiri, bahkan ayqadha ahla, beliau membangunkan keluarganya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah pernah mengetuk pintu daripada Sayyidah Fatimah. Diketuk, "Ala taqumani fatusalliyan?" Tidaklah kalian bangun, hidupkan malam dengan salat. Dia Rasulullah menganjurkan anaknya, membangunkan anaknya. Bukti bahwasannya beliau membangunkan anaknya, keluarganya untuk menunaikan salat malam. "Ala taqumani fatusalliyan?" Wahai Sayyidah Fatimah, tidakkah kau bangun menghidupkan malam ini dengan apa? Dengan salat. Maka alhamdulillah kita bisa mengadakan salat sunnah tarawih, kemudian qiyamul lail, tahajud. Ya. Bedanya tahajud sama qiyamul lail. Ya. Kalau qiyamul lail mau tidur tidak tidur boleh. Tapi kalau kita tidur ya setelah Isya kemudian kita bangun, namanya salat tahajud. Ya, jadi ada umum dan khusus. Kalau tahajud terkhusus untuk orang-orang setelah melakukan qiyamul lail, setelah tidur, namanya tahajud. Yang derajatnya tinggi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berikan derajat yang tinggi bagi mereka yang menghidupkan malamnya dengan tahajud qiyamul lail, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya tentang menghidupkan Ramadan, dalilnya sahih. Maka bagi kita yang berada di bulan Ramadan terkhusus ini, malam kita malam ke-26, malam 27, 28, 29. Tinggal 4 malam lagi keberkahan Ramadan, karena pahalanya berbeda. Ketika kita melakukan di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, pahalanya berbeda. Karena memang dalil ini khusus man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, terkhusus. Kalau mencari salat tarawih jangan nyari di luar Ramadan. Mau nyari tarawih di bulan Syawal, tidak ada bulan Syawal nyari tarawih. Di bulan setelah Ramadan tidak ada. Karena memang khusus qiyamul lail yang disebutkan adalah salat sunnah tarawih hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Dan saya sebutkan beberapa keutamaan tentang qiyamul lail secara umum yang dikutip oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dikatakan wa minasyaraf alladhi a'adahu Allah li hadhil ummah. Keutamaan yang diberikan oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dzalika tsawabul kabir alladzi a'adahu lil qa'imin al mutahajjidin bil lail. Bagi mereka yang menghidupkan dengan qiyamul lail dan salat tahajud mendapatkan pahala yang besar yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salatul laili hiya afdalus salati ba'dal fariḍah. Salat malam itu lebih utama setelah salat fardu. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail. Salatul lail atau salat tahajud.
Ruwa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di bulan-bulan haram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang lebih utama yang paling utama setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail atau salat tahajud. Salatul lail. Ini lebih utama. Salat malam. Wa rawat Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fadlu salati al-laili ala salati an-nahar ka fadli sadaqati sirri ala sadaqati al-alaniyah. Keutamaan salat malam daripada salat sunnah yang dikerjakan di siang hari seperti keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi atas sedekah secara terang-terangan. Kenapa demikian? Karena salat sunnah malam ini lebih orang khusyuk, lebih ikhlas dibandingkan salat-salat di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun rahmatnya fi thuluthil lail fi thuluth, di sepertiga malam daripada malam Allah Subhanahu wa taala turun rahmatnya. Maka keutamaan salat sunnah di siang hari dan di malam hari seperti sedekah secara terang-terangan dan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Wa rawat Tabrani fi an Samurah radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya min al-lail ma qalla aw kathur wa naj'ala akhir dhalika witran. Baginda Rasulullah memerintahkan kami, Samurah bin Jundub mengatakan Rasulullah memerintahkan kami untuk salat malam, baik itu 2 rakaat, kita bisa 2 rakaat ya, atau kita naj'ala akhir dzalika witr, atau kita jadikan salat witir. Maka boleh ada salat isya, ya, salat witir itu boleh. Ya, kalau kita misalkan di luar Ramadan, ya, takutnya nanti tidak bisa witir karena witir lebih utama daripada salat tarawih. Salat tarawih sama witir, ya, salat tarawih. Kenapa? Karena salat witir ini sebagian ulama ada yang bilang wajib. Imam Abu Hanifah. Kemudian salat sunnah ba'diyah, ya, itu lebih utama daripada salat tarawih sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang salat ba'diyah, kemudian salat tarawih kagak salat ba'diyah, nanti ada keutamaan. Tapi secara umum salat tahajud, salat witir berada di malam hari termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Fi sahihain dalam hadis sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus juga di bulan suci Ramadan itu kalau salat malam hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya ini bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada ketika Rabi salat sendiri, sahabat ada yang pengen ngikutin di belakang. Ya, Rasul salat sendiri, karena salat sendiri beliau panjang. Ya, beliau salat, tapi ada sahabat ngikutin, enggak tahu kalau di belakang ada yang ngikutin. Rasul baca rakaat pertama baca Al-Baqarah. Sudah sampai ya lillahi ma fis sama, kira sudah selesai nih kali ya. Masih lanjut lagi Ali Imran. Udah sampai fastajaba lahum rabbuhum anni. Kira udah pengen selesai. Wah, kayaknya selesai nih. Lanjut lagi An-Nisa sampai Al-Maidah. Maka salatnya Rasulullah di malam hari dikatakan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang apiknya, bagusnya salatnya Rasulullah dan panjangnya salat Rasulullah kalau salat sendiri. Ya itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah ay tatashaqqaqa wa tatawarram. Faqultu lahu, kemudian berkata Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah, "Lima tasna hadza?" Wahai baginda Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Dosamu sudah diampuni sama Allah. Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Ya, kenapa masih melakukan hal demikian?
Ini kalau kita dikasih sama Allah, dosa kita diampuni, kira-kira kita ngapain nih? Bisa jadi kita nyantai-nyantai aja, ngapain udah diampuni sama Allah, ya bangun malam. Tapi Rasulullah jawab apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Rasul, orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan anugerah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan akan datang. Tapi kalau masalah ibadah jangan tanya tentang ibadahnya Rasulullah. Wa man wadhaba ala qiyamil lail yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini balasan yang sangat besar. Jadi Ramadan ini untuk melatih kita agar nanti setelah 11 Ramadan kita sudah dididik oleh Ramadan, kita membiasakan diri. Jadi tidak hanya kita salat malamnya di bulan Ramadan, tapi agar 11 bulan kita hidupkan dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena ini tradisi para salafus saleh. Dikatakan wa man wadhaba ala qiyamil lail. Barang siapa yang terus melanggengkan qiyamul lail, tidak hanya di Ramadan, bahkan di luar Ramadan, yadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali dua kali. Wadhaba ini mereka seperti mereka lakukan ibadah wajib. Ini orang-orang saleh yang memang mereka tidak mau ketinggalan untuk sholat sunnah tahajud, menghidupkan qiyamul lail, balik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Cuma memang sedikit sekali. Itu kalau ibaratnya kalau kita jalan tuh jalan tol. Kalau ibarat jalan tol di malam hari makin lancar, munajat kepada Allah dalam keadaan sepi, tidak dilihat, jauh daripada unsur riya di malam hari. Dikerjakan di rumah sunnahnya, di Ramadan, di luar Ramadan dikerjakan sendiri di rumah. Kalau di masjid kan i'tikaf. Zaman Rasulullah itu i'tikafnya pakai kemah, Pak. Khaymah. Kenapa dia khaymah? Agar mereka ada khalwah menyendiri masing-masing di kemah-kemah mereka, baca Quran, ibadahnya. Ya itu. Rawal Baihaqi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat manusia semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar dikumpulkan semua fi sa'idin wahid, ya, di bukit yang sama. Fayunadi munadin fayaqul. Kemudian Allah menyeru, mengatakan ainal ladzi kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana mereka yang lambung mereka, ibaratnya mana mereka yang menghidupkan malamnya untuk salat kepadaku. Ainal ladzina kanu, yang dahulu mereka tatajafa junubuhum 'anil madaji', yang mereka tidak tidur. Bukan hanya tidak tidur, tapi menghidupkan dengan qiyamul lail dan tahajud. Fayaqumuna wa hum qalilun. Mereka berdiri, ternyata yang menghidupkan tidak banyak dibandingkan yang tidak mengerjakan. Yang menghidupkan dengan qiyamul lail hanya sedikit. Dipanggil sama Allah, ainal ladzi kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji', mana mereka yang suka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhulul jannata bighairi hisab. Hanya sedikit dibandingkan orang-orang yang tertidur lelap. Mungkin kalau dilihat kalau setiap rumah tidak hampir satu keluarga, ya, terkadang terlelap semua. Dalam satu keluarga ada 10, misalkan ada 6, bisa jadi semuanya terlelap. Syukur-syukur ada satu, bapaknya atau ibunya alhamdulillah, atau anaknya alhamdulillah. Sedikit sekali. Maka mereka diberikan anugerah oleh Allah, yadkhulunal jannata bighairi hisab, akan masuk ke surganya Allah tanpa dihisab, direken. Masuk udah, nggak ditanya apa-apa, punya surat sakti. Ya, kita coba kalau masuk bandara diperiksa, tapi kalau di jalur khusus langsung aja. Apalagi musim mudik, ya, di bandara, bawa bagasi lagi, ya, lama. Ini langsung jalan tanpa ada pemeriksaan, lancar. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang suka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail dan tahajud, menjadi sebuah kebiasaan mereka. Jadi kalau mereka ketinggalan qiyamul lail, mereka bersedih, menangis, menyesal sekali. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menghidupkan malam-malamnya. Wa qiyamul laili qurbatun ila Allah Ta'ala.
mukaffaratun lisayyi'at. Salat malam ini qurbatun ilallah, adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Dalam riwayat Imam Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil qiyamil lail. Atas kalian menghidupkan malam dengan salat malam. Atas kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam ini adalah tradisi daripada orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum, cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan penghapus daripada dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsm, dan pencegahan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang-orang yang suka menghidupkan malamnya biasanya hidupnya bahagia, senang, dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena mereka adalah kekasihnya Allah. Walaupun 2 rakaat, kata Rasul, salat 2 rakaat. Sekarang itu jam 3:30, jam 4 aja masih bisa berapa rakaat ya. Sekarang subuhnya hampir 4:30. Maka usahakan walaupun hanya witir. Witir bagian juga dari salat malam juga. Walaupun hanya 2 rakaat salat, jangan sampai kita meninggalkan salat. Ya, maka tradisi. Maka para santri-santri di mana saja mereka membiasakan bagaimana kebiasaan orang-orang saleh. Jam 3 mereka sudah berwudu, sudah salat, ya, menghidupkan malamnya. Ya, mudah-mudahan ketika pulang terlatih juga mereka membiasakan diri untuk menghidupkan malam, karena memang ini tradisinya para ulama. Kalau ulamanya tidak mengerjakan qiyamul lail, bagaimana orang-orang yang di luar itu? Yang butuh kepada qiyamul lail adalah para ulama, para ahli ilmi, yang tidak hanya ilmunya tapi juga butuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak futuhat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen rezekinya dimudahkan oleh Allah, hidupnya bahagia, jangan tinggalkan daripada qiyamul lail. Tradisi. Ya. Insyaallah kalau orang-orang tua dulu menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, insyaallah ya, orang-orang tua kita berkah insyaallah. Wa man wadhaba ala qiyamil lail, barang siapa yang selalu melanggengkan salat malam, dakhala ghurafal jannah bisalam, mereka akan masuk ruangan-ruangan surga dengan selamat, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawat at-Tirmidzi an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jalafa an-nasu ay asra'u ilaihi fa kuntu fi man ja'a. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang pada mendekati Rasulullah. Ketika datang Rasulullah ke Madinah, ya, masyarakat Madinah pada mendekati Rasulullah. Asra'u ilaihi fa kuntu fi man ja'a. Kata Abdullah bin Salam, saya juga termasuk orang-orang yang mendatangi, nyamperin Rasulullah ketika Rasul datang. Falamma ta'ammaltu wajhah wastambatuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzabin. Ketika aku pandang wajahnya, aku lihat ini wajah orang yang tidak pendusta. Saya cerita. Dulu ada, ini cerita dari abi saya. Ya, bapak saya cerita. Ketika beliau pergi haji, ya, itu bareng muallim Binyamin. Beliau dilihat wajah ente beda, wajah ente enggak orang biasa. Memang orang tua, orang yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dari jam 2 beliau. Ini dari beliau, muallim Binyamin mengatakan ke beliau, wajah ente bukan orang biasa. Ya, wajah ente bukan wajah orang biasa. Wajah ente ini bersinar. Jadi banyak para ulama mengetahui, artinya ciri-ciri orang-orang itu yang tahu hanya orang yang berilmu, yang memang punya. Kita tidak bisa lihat, tapi para ulama-ulama yang memang mereka menghidupkan, mereka akan mengenali. Karena al-arwah junudun mujannadah. Karena arwah-arwah yang saleh itu akan mengenali diri mereka. Orang-orang yang saleh akan jadi orang saleh, mereka akan kelap. Kenapa? Satu frekuensi. Sama-sama mereka mendekatkan diri pada Allah. Maka kata baginda al-arwahu junudun mujannadah. Walaupun tidak bertemu, tapi seakan-akan mereka dekat. Maka disebutkan, Rasul mengatakan, ta'amal, ketika aku melihat, kan Rasul datang ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, hijrah.
Itu kan orang-orang belum banyak yang belum masuk Islam, ada yang sudah Islam. Mereka melihat wajah Rasulullah, kata mereka, anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Wajahmu wahai baginda Rasulullah bukan wajah seorang pendusta. Qala fa kana awwalu ma sami'tu min kalami sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali aku mendengar dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas. Beliau menasihati para masyarakat yang tinggal di Madinah, ayyuhan nas, afsus salam, sebarkan salam. Ketemu orang ucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam sama yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Wa at'imut ta'am, beri makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malam di mana kebanyakan orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat dan ketenangan. Ini dari baginda Rasulullah nasihat kita. Ya, hal-hal yang memang kita mesti tiru, afsus salam, sebarkan salam, ketemu siapa salam. Ya, kemudian at'imut ta'am, memberi makan. Jangan remeh nih. Orang gara-gara suka memberi makan itu bisa mendapatkan tadkhulul jannata bisalam. Mereka akan masuk surga dengan selamat, tanpa ada rintangan, tanpa ada hambatan. Ya, maka Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka, ya pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya, makan sahur, berbagi. Ya, tidak, apalagi makanlah ta'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian makan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka banyak sahabat itu, kalau kita baca kitab Syama'il al-Muhammadiyah, banyak sahabat yang ingin mengundang Rasulullah. Karena pengen makanan mereka itu dimakan oleh Rasulullah, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ya boleh kalau kita undang-undang orang-orang soleh, beruntung. Kalau datang rumah kita, majlis-majlis kita dihadiri oleh orang soleh, bahkan makan di rumah kita, turun berkah daripada orang-orang soleh tersebut. Wa Tabrani bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik hasan, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallam, inna fil jannati ghurfatan. Sesungguhnya di surga itu ada ghurfah, kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha. Bisa dilihat dalamnya dari luar. Ibaratnya transparan. Ruangan itu mungkin kalau di sini bisa kelihatan dari luar. Yura zahiruha, bisa dilihat dalamnya dari luar, min batiniha, wa batinuha min zahiriha. Dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, berkata Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Itu ruangan itu, surga itu, ruangan itu yang bisa dilihat dari luar, yang luar bisa lihat ke dalam, yang dalam bisa lihat, untuk siapa? Liman hiya ya Rasulullah? Qal liman atabal kalam. Mereka yang lisannya, tutur katanya baik, tidak keluar kecuali yang baik-baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Ada 3 orang penghuni daripada tempat tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dilihat dari dalam keluar, yang luar bisa lihat ke dalam, bagi mereka yang tutur katanya baik, santun. Kemudian mereka yang suka memberi makan, tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang saja bisa masuk surga. Lihat orang-orang yang memang ahli maksiat, yang bertobat pada Allah, melakukan perzinahan. Ya, perzinahan menjadi pekerjaannya, tapi dia bertobat pada Allah, kemudian dia kasih minum, ya, binatang yang kehausan. Bagaimana dengan nyawa-nyawa manusia yang mereka sujud pada Allah Subhanahu wa taala? Jangan meremehkan. Ya, dulu kalau kita sampai kadang-kadang ada tuh di samping di luhur ada yang kecil, terus ada orang suka ngasih makanan. Ya, gitu. Ada juga kalau kita di masjid ada ngasih makanan buat anjing sama kucing. Jadi kucing sama anjing tuh kalau dikasih makan bareng-bareng dia, kagak berantem. Kerjaannya cuma ngasih kucing sama anjing liar saja dikasih makan. Itu jangan meremehkan. Ya, dikatakan
wa at'amat ta'am, mereka orang yang memberi makan, wa bata qa'iman, kemudian mereka menghidupkan malamnya, ya mereka bergadang, artinya tidak tidur, qa'iman wan nasu niyam, dan mereka dalam keadaan tidur. Inilah tiga, ya, yang penghuni surga, yang dalamnya penghuninya bisa melihat keluar, yang di luar bisa melihat ke dalam. Wa Ibnu Hibban wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarat aini. Ya Rasulullah, saya ini kalau lihat engkau hati saya tenang, kalau lihat engkau sejuk pandangan saya. Ini orang-orang saleh beda nazar, an-nazaru ila dikatakan melihat orang-orang saleh ini ibadah, menunjukkan hati, pandangan mata berbeda. Ya, maka kalau kita sering hadir majlis-majlis ilmu para ulama, hadirnya saja melihat mereka menumbuhkan ketenangan. Dikatakan bidzikris salihina tatanazzalul rahmat. Hadirnya menyebutkan namanya saja bisa turun rahmat, apalagi kita memandangnya, apalagi kita hadir di majlis-majlis mereka. Dikatakan dalam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan riwayat yang lain, ya Rasulullah, saya ini kalau lihat engkau, hati saya itu tenang rasanya. Ya, memandang engkau itu sejuk sekali. Ambini an kulli syai'in. Ya. Ceritakan kepada kami tentang sesuatu. Faqala kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu itu diciptakan dari air, kata Rasulullah. Faqultu akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, karena para sahabat ini ingin bagaimana ketika mereka menghadap Rasulullah, mereka bisa bertanya dan mengambil istifadah. Ditanya, akhbirni ya Rasulullah bi syai'in, tentang sesuatu, idza amiltuhu, kalau aku kerjakan, dakhaltul jannah, aku bisa masuk surga. Kasih dong Rasulullah amalan, kira-kira amalan. Rasulullah kalau ada orang minta amalan tergantung orangnya, dilihat. Kadang-kadang berbeda. Ini ada orang pemarah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Karena yang nanya pemarah. Ada lagi datang tanya sama Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Salat pada waktunya. Kenapa? Ini karena orangnya suka melalaikan salat. Jadi beda-beda. Tergantung siapa yang nanya. Tidak ada kontradiksi. Kalau dilihat dari asbab wurudil hadis, maka dilihat asbab wurud. Kalau dalam hadis namanya asbab wurud, sebab turunnya hadis ini. Siapa yang bertanya? Ya, keadaan yang bertanya dan jawabannya. Ya. Ditanya, tolong kasih tahu kepadaku satu amalan, tentang suatu amalan yang ketika aku mengamalkannya aku bisa masuk surga. Faqala at'imit ta'am, beri makan. Ya, ini kalau orang yang punya kelebihan harta. Bisa enggak? Bisa. Wa afshus salam, ini yang gratis. Semua bisa masuk surga. Gara-gara nyebarin salam. Ngasih makan mungkin butuh duit enggak? Ya. Tapi wa afshus salam, menyebarkan salam, tidak butuh duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilil arham, menyambung tali silaturahim. Apalagi kerabat-kerabat kita, satu rahim dari ibu kita, sambungkan. Ya, dikatakan min abaril bir, salah satu kebaikan bakti kita sama orang tua, antasila ahla wudi abika, menyambung tali silaturahim orang-orang yang dicintai sama orang tua kita. Itu salah satu berbakti. Jadi kalau kita punya keluarga, ya orang tua kita udah kagak ada, sambung sama saudara-saudara kita, terkhusus yang satu rahim. Jangan sampai ya orang lain rasa keluarga rasa orang lain. Ada yang begitu? Keluarga rasa orang lain, ada orang lain rasa keluarga, sambung. Wasilil arham. Ya. Kemudian wasalli bil lail, dan salat malam, wan nasu niyam, dan manusia dalam keadaan tertidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dalam keadaan ya selamat. Nah, ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka qiyamul lail usahakan. Ini memang tradisi orang-orang soleh, selalu menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail.
Wa qiyamul lail fihi syaraful mu'min fid dunya wal akhirah. Salat malam ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Dalam hadis dikatakan, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang salah seorang kepada baginda Rasulullah. Faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Silakan kalian berbuat seenak kalian. Tapi ingat, suatu saat kalian akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Silakan kalian berbuat sesuka kalian, tapi ingat nanti ada balasannya. Nanti ingat pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Amal kebaikan akan kita dapatkan, akan dibalas oleh Allah. Silakan, enggak puasa silakan, tapi nanti tanggung sendiri balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak puasa silakan, tapi nanti tanggung sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kalian nanti akan diberikan balasan sesuai amalan kalian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silakan cintai siapa saja sesuka kalian, tapi ingat kalian pasti akan berpisah kepada siapa dan apa yang kalian cintai. Cinta dunia enggak jumpa. Ya. Maka kalau kita cinta dunia, tidak ketemu nanti, jalurnya berbeda. Hubbud dunia, salah satu yang dikatakan manusia, ciri-ciri orang-orang yang tidak cinta kepada Allah adalah cinta kepada dunianya. Mereka membela-bela urusan dunia, tidak pernah mereka menangiskan dirinya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Karena kata Imam Asy-Sya'rawi, kalau ada orang kehilangan motornya, kemudian kehilangan anaknya, kehilangan masalah dunia, mereka menangis. Tetapi ketika mereka tidak sholat 5 waktu, mereka tidak menangis. Ketika mereka enggak puasa Ramadan, mereka tidak bersedih. Ketika mereka meninggalkan kewajiban, mereka tidak bersedih. Ketahuilah itu ciri-ciri orang ahli dunia. Ciri-ciri orang ahli dunia. Bapak jalan. Ya, saya kalau lagi jalan keluar, saya perhatikan masih, ya mudah-mudahan musafir. Kadang-kadang lagi nyari nafkah. Ya, lagi nyari nafkah, tapi kagak puasa Ramadan. Ya, ini kan sangat menyedihkan. Dia ingin mencari rezeki, tapi dengan cara rezekinya mungkin halal, tapi walaupun dia mencari rezeki bertawakal, tetap kita berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan orang-orang yang beriman itu adalah dengan menghidupkan malamnya dengan salat. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan izzahu kemuliaannya, keagungannya itu dengan tidak meminta kepada orang lain. Izzah. Ya, jadi kalau orang selalu minta sama orang lain, bedanya ada namanya ahli suffah. Mereka dikatakan orang fakir. Kan dalam hadis dikatakan yang paling banyak penghuni neraka adalah orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Tetapi yang pertama kali masuk surga dikatakan adalah ahli suffah. Mereka orang-orang fakir. Mereka justru memberi, tidak meminta. Ya, mereka al-akhdhu bil asbab, mereka tetap mencari. Sekarang kan ada orang fakirnya itu karena memang pekerjaan. Artinya mereka minta ke sana bukan al-akhdhu bil asbab, beda. Al-akhdhu dia kerja, emang rezekinya dikasih Allah segitu. Beda. Ada orang yang memang kemiskinannya menjadi pekerjaan dengan meminta-minta di jalan dan sebagainya. Ya. Jadi dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka meminta-minta tanpa berusaha. Ya, karena Allah mengatakan al-akhdhu bil asbab. Ya. Wa man qama fa shalla fil lail la yakhib.
orang yang salat malam tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail faftataha surat al-Baqarah wa ala Imran. Tidaklah khayyaballah, Allah menghinakan orang-orang yang bangun malam, menghidupkan malamnya, faftataha, kemudian dia membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Masya Allah. Dan dikatakan lagi, salah satu ciri orang-orang yang suka, dikatakan az-zakirat, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menghidupkan malamnya. Dikatakan idza ayqadha ar-rajulu ahlah, kalau ada seseorang membangunkan keluarganya, minal lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba minaz zakirin waz zakirat. Kalau ada orang membangunkan keluarganya untuk sholat malam, kemudian keluarganya sholat 2 rakaat, maka orang tersebut dikatakan minaz zakirin waz zakirat, orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keutamaan menghidupkan malam itu dikatakan yang zidu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit bumi hatta yabqa thuluthul lail, sehingga ya pada sepertiga malam yang akhir, fayaqul man yad'uni faastajibalah. Siapa orang yang memohon pada Allah di sepertiga malam akhir, maka jika mereka minta pada Allah, mereka akan dikabulkan doa mereka. Wa man sa'alani fa'u'tiyah. Barang siapa yang minta kepadaku, yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa orang yang minta kepada aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa mereka yang memohon ampun pada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka inilah salah satu keutamaan daripada menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, terkhusus di bulan suci Ramadan, karena memang baginda Rasulullah dikatakan ayqadha ahlah, membangunkan keluarganya, ahya lailah, menghidupkan malamnya, wa syadda mi'dharah. Kalau sudah 10 terakhir, Pak, itu Rasulullah tidak lagi ya'tazillan nisa, menjauhkan istri-istrinya. Ya, istrinya tidak menggauli istrinya di 10 terakhir bulan Ramadan, karena beliau beriktikaf di masjid. Saking ingin menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan ibadah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan buat kita yang masih ya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkan malam terakhir kita. Maka malam-malam datang ke masjid, ya, ikuti kegiatan, bisa sholat malam berjamaah. Kalau di rumah mungkin kita tidak khusyuk, ya, kita kadang-kadang kesiangan di masjid, kita bisa sama-sama semangat, ada yang imamin dan sebagainya, tahajud, ya, dari taraweh kita sholat, kemudian ada kajian, ya, nuntut ilmu, kemudian nanti ada tahajud, ya, hidupkan 10 terakhir, ya, jangan sampai kita sudah meninggalkan Ramadan padahal Ramadan belum meninggalkan kita. Ibaratnya gimana? Kalau ada tamu kita tinggalin, datang tamu di rumah, ada tamu malah kita pergi. Kira-kira adabnya gimana? Su'ul adab namanya. Ada tamu, tamunya ditinggal, bukan menghormati tamu. Ya, itu. Dan Ramadan mungkin masih ada di tahun yang akan datang, tapi masalahnya kita belum tentu akan berada di tahun yang akan datang. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, qiyamul lail dengan salat sunnah tarawih, salat sunnah witir, salat sunnah tahajud, kita hidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah, karena tempat seseorang hamba dekat kepada Allah ketika mereka dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunul abdi wa rabbih. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dan Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud, berarti dalam keadaan salat. Ketika mereka salat, mereka bersujud, mereka di sujud terakhir mohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada jejak para salafus saleh yang mereka selalu menghidupi malam-malam mereka dengan qiyamul lail, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti di Ramadan, bahkan kita bisa lanjutkan di luar bulan Ramadan dengan tahajud,
ya dengan salat sunnah witir yang masih ada di luar bulan suci Ramadan.